Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dihebohkan dengan informasi yang luar biasa, perseteruan antara seorang pesulap kenamaan yaitu Marcel Radival dengan seorang yang mengaku paranormal atau dukun, yaitu seorang mengaku dirinya Gus, yaitu Gus Samsudin. Dan tentu perseteruan itu terjadi karena si Marcel atau yang dikenal dengan pesulap merah melakukan pembongkaran terhadap beberapa trik yang dilakukan oleh Gus Samsudin, yaitu di mana dia melakukan praktek perdukunan dengan menggunakan trik sulap. Yang ingin diungkap bukan karena trik sulapnya, tetapi ketika sebuah trik sulap digunakan untuk media mengobati pasien dengan menggunakan latar belakang agama. Jadi ketika dia akan mengobati, padahal sulap yang dikerjakan, dia menggunakan membaca la ilaha illallah, membaca la haula wala quwata illa billah, kemudian membaca sholawat. Dan tentu itu sesuatu yang bertentangan. Kenapa? Karena ayat-ayat itu dibaca, sholawat itu dibaca ya untuk kepentingan duniawi. Oleh karena itu ini menjadi menarik. Bahkan si Marcel itu kemudian oleh Persatuan Dukun se-Indonesia dilaporkan ke polisi karena dianggap si pesulap merah atau Marcel ini telah menghancurkan atau merugikan para dukun, sehingga dukun-dukun tadi memiliki job yang sepi job. Oleh karena itu ini kemudian ini menarik. Dan di antara yang biasa dilakukan masyarakat ketika mendatangi dukun-dukun, yaitu ya di antaranya adalah meminta penglaris, meminta supaya dagangannya laris, supaya usahanya maju. Akhirnya kemudian dia datang kepada dukun, datang kepada yang dianggap paranormal ya untuk membuat dagangannya laris. Biasanya kemudian diikuti dengan amalan-amalan tertentu atau kemudian dengan benda-benda tertentu sebagai jimat yang diletakkan di sebagian tubuhnya. Nah, padahal dalam Islam kalau kita ingin mendapatkan penglaris, itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'aqibatu lit taqwa. Jadi di dalam Quran itu disebutkan bahwa perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Artinya bukan hanya keluarganya, diri kita bersama keluarga kita, ayo sama-sama mengerjakan sholat. Yaitu di dalam sholat itu banyak kandungannya. Apa? Kata Allah dalam ayat yang lain, wasta'inu bisobri wassholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya orang meminta kepada Allah dengan sabar dan sholat itu amat berat dan sulit dilakukan kecuali oleh orang yang meyakini betul
bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengabulkan doa-doa kita. Maha memudahkan urusan kita. Jadi kalau orang hatinya terpaut kepada Allah, maka dia termasuk orang yang khusyuk dan tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia yakin bahwa penolongnya adalah Allah. Makanya dalam ayat tadi, dalam surah Thaha disebutkan wa'mur ahlakah bis-shalah wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam mengerjakan sholat tadi. Artinya tidak ujuk-ujuk sholat satu kali lalu minta banyak. Tidak, kita memohon kebaikan dan yang terbaik dari Allah melalui sholat yang dikerjakan secara kontinu. Nah, dan tentu orang-orang yang khusyuk ya bukan hanya sekedar mengerjakan yang wajib, tetapi dia menyempurnakannya dengan yang sunnah. Semisal sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, sholat duha, kemudian sholat malam, dan seterusnya. Nah, kemudian la nas'aluka rizqan, kata Allah, kami tidak minta rizki kepadamu. Nahnu narzukuk, kamilah yang memberikan rizki. Jadi Allah yang memberikan rizki kepada manusia. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik hanyalah bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sebenarnya Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengunduh keberkahan langit, bagaimana kita meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan minta secara langsung kepada Allah. Medianya adalah sholat, medianya adalah sabar. Di situ setelah sholat sambil bersabar, diisi dengan doa-doa, diisi dengan pengharapan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah rizki kita dicukupkan. Tidak harus mendatangi dukun dan semacamnya, tetapi kita oleh Allah diberikan fasilitas untuk bertemu dengannya, yaitu sholat, supaya kita memiliki ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha berpikir cerdas, beramal dengan ikhlas, bekerja dengan keras, dan berdoa tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.